KBGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang berdasarkan seks atau gender. KBGO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara seperti kekerasan secara verbal. Jika ditinjau dari sejarah, masyarakat Indonesia memang secara kultural tidaklah asing dengan adat-adat patriarkis di mana laki-laki memonopoli berbagai peranan di masyarakat, sementara perempuan menempati peranan-peranan domestik yang seringkali menciptakan konflik dalam komunitas, dan konflik tersebut kemudian berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2021, Komnas Perempuan telah mencatat sebanyak 544,452 kasus kekerasan domestik. Namun, angka ini perlu ditelaah lagi karena sebagian besar kasus kekerasan domestik tidaklah dilaporkan akibat isu-isu privasi, ketakutan akan pembalasan, dan lain sebagainya. Penegak hukum secara umum diakui kurang dapat diandalkan dalam kasus-kasus kekerasan domestik. Kasus perundungan, siber, dan perlindungan data pribadi, kasus kekerasan berbasis gender online KBGO yang utamanya mengincar perempuan dan kaum rentan, saat ini tengah marak di Indonesia. Mungkin kita tidak menyadari hal ini, tetapi tidak kejahatan KBGO sebetulnya sudah sering terjadi. Contoh paling mudah adalah ujaran kebencian, komentar kasar dan bernada seksisme, hingga pelecehan melalui direct message atau DM secara berulang. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari 241 kasus pada 2019. Data ini dapat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KBGO dan tidak kewaspadaan di ranah digital masih sangat rendah. Menurut Savenet mendefinisikan KBGO sebagai perpanjangan dari definisi kekerasan berbasis gender yang dicanangkan oleh United Nations High Commissioner of Rights, yaitu kekerasan langsung terhadap seseorang yang didasarkan oleh jenis kelamin atau gender mereka. Termasuk dalam definisi ini adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan bahaya, baik secara fisik, mental, atau seksual, kemudian ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. KBGO atau kekerasan berbasis gender online yang merupakan salah satu contoh cybercrime atau kejahatan siber yang utamanya mengincar perempuan dan kaum rentan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Bahkan, data dari WHO menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangan, keluarga, atau bahkan orang tak dikenal, setidaknya sekali dalam hidupnya. Data ini mengindikasikan bahwa hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak berubah selama beberapa dekade terakhir. Fakta tersebut mendorong konsistensi kampanye yang masih terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan dimulai sejak tahun 2008, Badan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong aksi global dalam meningkatkan perhatian, mendorong advokasi, dan menciptakan peluang untuk diskusi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Dikutip dari situs resmi Badan PBB, tema global untuk 2021 adalah End Violence Against Women Now. Di tahun 2021 tersebut, PBB melakukan serangkaian kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang mana berkolaborasi
dengan Komnas Perempuan, UNFPA Indonesia, UN Women, dan UNDP menggelar #Orange Challenge, yaitu kompetisi konten media sosial tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kompetisi #Orange Challenge membebaskan peserta untuk membuat konten yang bertema kekerasan terhadap perempuan dan perubahan yang ingin dilihat di masa depan. Peserta diajak untuk membuat konten dan membagikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Aksi kampanye tersebut menunjukkan salah satu contoh cyber activism yang dapat dilakukan seluruh kalangan dengan setidaknya bermodalkan gadget dan pesan yang mereka buat bisa menyebarkan pesan secara cepat melalui fitur menyukai dan membagikan dalam sosial media. Sehingga dari sini setidaknya aksi tersebut berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk menciptakan ranah cyber yang nyaman digunakan semua orang. Perlu menjadi landasan bahwa literasi media digital sangat diperlukan dalam bermedia sosial. Semakin luasnya jaringan komunikasi dan informasi mendorong pengguna media atau user untuk semakin aktif, kritis, dan juga interaktif untuk memilih media komunikasi. Selain itu, adanya netiquette atau kode perilaku yang aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial di suatu komunitas di dunia maya juga menjadi pembatas dalam menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Sehingga pada hakikatnya, user atau pengguna media sosial harus memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, kebebasan anonimitas dalam ranah siber bukan berarti kita bebas dari atas tanggung jawab perilaku kita di dalam media sosial, namun seharusnya kita bisa berempati terhadap siapapun di dunia maya, karena yang kita hadapi tetaplah sebagai seorang manusia yang memiliki perasaan, yang bisa terluka secara fisik maupun psikis, bahkan hingga bisa meninggal atau bunuh diri. Maka jangan sampai hal tersebut terjadi di dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita wujudkan bersama-sama masyarakat internet Indonesia yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. KBGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks atau gender. KBGO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara, seperti kekerasan secara verbal. Selain itu, terdapat pula beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu meliputi pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi atau kredibilitas, pelecehan yang dapat juga disertai dengan pelecehan offline, ancaman dengan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Ada pula penyebab dan contoh tindakan KBGO menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Mariam F. Barata. Banyak kasus KBGO disebabkan oleh data pribadi yang tersimpan di internet. Sehingga perlu waspada terhadap jejak digital yang ditinggalkan karena bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan berbasis online. Kata Mariam seperti yang dilansirkan dalam rilis Aptika. Menurut Mariam, KBGO juga dapat disebabkan oleh serangan cyber, human error, atau negligent, insider, outsourcing data ke pihak ketiga, perbuatan orang dalam yang dilakukan secara sengaja, kegagalan sistem, rendahnya kepedulian atau awareness, ketidakpedulian dengan kewajiban regulasi. Bagaimana kekerasan berbasis zona online masih terjadi di masyarakat? Banyak faktor yang mendukung peningkatan kekerasan berbasis gender online sepanjang tahun lalu atau dalam 3 tahun terakhir ini.
Penggunaan teknologi juga sangat berpengaruh. Pandemi memaksa masyarakat untuk mengalihkan segala aktivitas mereka ke dalam daring atau dalam jaringan, sehingga paparan terhadap internet semakin meningkat. Hal tersebut berbanding lurus dengan potensi adanya kekerasan berbasis gender online dan kejahatan siber lainnya. Peran laki-laki dan perempuan sangat penting demi meminimalisir terjadinya KBGO. Gerakan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan untuk membina hubungan humanis tentu memerlukan adanya kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri perlu dibangun melalui pengetahuan dan edukasi. Keterlibatan laki-laki pun sangat penting dalam menangani kekerasan gender, terlebih dalam kampanye sosial. Adanya Women Crisis Center juga akan memberi dampak signifikan bagi perkembangan upaya preventif KBGO. Kampanye melawan kekerasan berbasis gender online sejatinya telah masif diupayakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Namun, terkadang isu ini menjadi sesuatu yang sensitif. Isu feminisme di Indonesia saja masih menuai pro dan kontra, sebab sebagian besar masyarakat dan pemerintah masih berkontribusi melanggengkan praktik hegemoni patriarki. Oleh karenanya, harus ada edukasi secara masif mengenai moralitas maupun pentingnya menjaga martabat manusia lain dalam hubungan relasi. Kampanye edukasi moral secara masif perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Riset, penyuluhan, dan sosialisasi bagi masyarakat juga harus diperhatikan. Peran aparat serta pejabat struktural tentu harus memberikan edukasi hingga ke tingkat paling bawah, agar tidak terjadi ketimpangan sosial ketika si kuat justru diuntungkan oleh kebijakan pemerintah dan si lemah yang mengalami kerugian semakin jatuh ke lautan penderitaan. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Prinsip moralitas dan keadilan harus dijadikan acuan dalam membuat kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan mengenai KBGO akan berjalan efektif apabila dalam praktiknya setiap warga masyarakat taat pada ketentuan batasan-batasan norma. Pentingnya kesadaran warga masyarakat merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan sebuah kebijakan. Namun, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Perlu ada keselarasan bersama masyarakat. Maka, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan rakyat dan bangsa. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menolak atau mencegah kekerasan berbasis gender online adalah dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disahkan pada 12 April 2022. Ketentuan mengenai kekerasan berbasis gender online tertuang dalam pasal 14 RUU TPKS. Menurut pasal 14 Undang-Undang TPKS, pelaku kekerasan seksual elektronik atau kekerasan berbasis gender online dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Salah satu contoh kasus KBGO yang masih terjadi di Indonesia adalah revenge porn, yaitu melakukan atas dasar motif balas dendam dan menyebarkan konten yang berbau pornografi. Foto atau video bisa jadi dibuat atas persetujuan korban dan pelaku atau korban saja dan dibagikan kepada pelaku. Namun, penyebaran video tersebut tidak berdasarkan persetujuan dari korban. Pelaku yang sering melakukan ini adalah orang dekat, seperti pacar, mantan pacar, atau teman kencan. Sehingga setelah tidak ada hubungan dengan korban, namun dendam itu masih ada, maka pelaku melampiaskan dendamnya dengan cara menyebarkan konten pornografi tersebut ke media sosial atau ke teman terdekat mereka. Biasanya pelaku berkata kepada korban bahwa konten tersebut hanya digunakan sebagai koleksi pribadi. Namun, setelah hubungan mereka berakhir, biasanya konten tersebut akan tersebar di mana-mana. Dan disinilah perempuan yang paling dirugikan. Mulai dari mental dan psikis pasti akan terganggu dan korban akan merasa takut dan malu. Lalu, kasus KBGO yang masih sering juga terjadi di Indonesia adalah trolling. Trolling adalah pelecehan berupa penghinaan, makian atau candaan, atau komentar bermuatan seksis dalam kolom komentar atau direct message orang lain. Banyak sekali perempuan yang seringkali mendapat komentar negatif di IG story atau postingan mereka tentang salah satu anggota tubuh yang sensitif. Seperti ada komentar begini,
ada yang bulat tetapi bukan tekad, atau apaan tuh bulat-bulat nongol, dan lain sebagainya yang menjurus kepada hal seksual. Dan hal ini kerap terjadi apabila perempuan memposting video atau foto yang menggunakan pakaian mini. Tak jarang juga perempuan yang menggunakan pakaian tertutup juga mendapatkan komentar yang negatif seperti itu. Lalu, kasus selanjutnya yaitu sexting. Sexting merupakan pengiriman atau video pornografi pada korban. Banyak sekali perempuan di Indonesia yang masih menerima chat via DM, WhatsApp, atau Telegram dari beberapa orang yang tidak dikenal. Pelaku mengajak untuk melakukan chat seks, video call seks, dan bahkan mengirimkan foto alat kelaminnya. Tak hanya itu, pelaku juga terkadang menggunakan foto perempuan sebagai objek masturbasi. Dari ketiga kasus tersebut, banyak sekali netizen atau masyarakat yang beranggapan bahwa ini adalah kesalahan korban karena dianggap bodoh atau mudah diakali oleh pelaku karena mau membuat konten atau video yang mengarah akan merugikan perempuan. Namun tak sedikit juga netizen atau masyarakat yang mendukung korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Solusi yang dapat diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender online yang pertama yaitu simpan barang bukti, screenshot hal yang menunjukkan kata ancaman dari pelaku, atau link dari postingan atau akun media sosial yang digunakan pelaku untuk menyebarkan konten pornografi. Lalu, untuk menghindari trauma, simpan barang bukti di tempat yang tidak sering dilihat namun aman. Selanjutnya, putus komunikasi dengan pelaku. Biasanya, pelaku akan meneror korban terus-menerus, maka dengan itu tutup semua jalur komunikasi dengan pelaku. Blokir semua akun yang berhubungan dengan pelaku. Lalu, laporkan pelaku kepada pihak berwajib atau layanan KBGO. Cara menghentikan kasus KBGO di Indonesia yang pertama, pemerintah harus mengusut tuntas para pelaku kekerasan seksual berbasis gender online, dan pemerintah harus selalu mensosialisasikan peraturan atau hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual, sehingga para pelaku paham akan hukuman yang akan didapatkan apabila pelaku melakukan kekerasan seksual di media online. Serta masyarakat juga harus terus berperan serta dalam menjaga privasi akun media sosialnya masing-masing.